tapi semua yang kita lakukan itu harus ada aturannya. Di sini salah satu manfaat aturannya yaitu mematuhi aturan, yaitu satu, hidup menjadi tentram dan teratur. Jadi teratur, misalnya waktu makan kapan, waktu sholat kapan, waktu mandi kapan, waktu belajar kapan. Nah itu kalau kita memenuhi aturan, kita ngelihat jam, waktu misalnya belajar, jam berapa kita belajar, terus waktu main juga jam berapa kita main, kita harus mengetahui aturan yang ada. Yang kedua, merasa aman dan damai dalam hidup. Aman kita kalau kita memenuhi aturan tersebut. Terus terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan bersama. Dalam keluarga, kalau aturan itu diterapkan, aturan itu kita patuhi, semuanya akan teratur dan aman dalam rumah, tidak ada keributan. Nah, ya. Yang keempat yaitu membuat kegiatan menjadi lancar. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan aturan pasti akan lancar. Misalnya pukul sekian jam 5 subuh kita sudah bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus olahraga sampai jam 6 pagi. Setelah itu kita makan sarapan pagi. Setelah itu kita apalagi yang harus kita lakukan? Membantu orang tua misalnya, anak ya. Nah jadi jangan sampai kita tuh tidur sampai jam 10 malam, jam 12 malam tidur, itu tidak boleh. Itu tidak berarti tidak memenuhi aturan ya, kamu boleh tidur. Hidup yang kelima, hidup menjadi disiplin dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau kita sudah menerapkan hidup kita disiplin ya, dari kecil sampai dewasa orang akan percaya sama kita, disiplin, memenuhi aturan yang ada. Walaupun misalnya nanti suatu saat kalian akan bekerja suatu instansi atau suatu tempat, kalian harus mematuhi aturan yang ada di situ. Nah apalagi sekarang kalian masih sekolah ya, walaupun daring berarti kalian harus mematuhi aturan yang ada. Misalnya ibu merintahkan mengerjakan soal ini harus selesai dalam 1 minggu, ya harus diselesaikan. Nah jangan sampai terlena. Nah apa akibat dari apabila kita tidak mematuhi aturan tersebut? Nah ada akibatnya. Nah oleh sebab itu kita harus hati-hati, karena peraturan itu kalau tidak kita laksanakan, kita akan apa? Yang pertama, terkena sanksi. Misalnya kalian kalau kita sekolah nanti kan kita masuknya jam 7, berarti jam 6 itu sudah pergi dari rumah biar tidak terlambat. Apa sanksinya kalau kita terlambat? Kita akan terkena hukuman. Nah ya, peraturan sekolah itu. Nah yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa? Kalau kalian sekolah terlambat, misalnya nanti kalau sudah pandemi kita sekolah kembali, kalau kalian terlambat apa akibatnya? Itu akan merugikan diri kalian, akan terlambat mengikuti pelajaran. Sudah itu, dan orang lain apa? Timbul waktu masuk ke kelas kalian terlambat, pasti orang lain merasa apa? Tidak nyaman. Nah ya, karena terganggu. Nah yang ketiga, hidup tidak aman, nyaman dan tentram. Pasti hidup kita tidak nyaman kalau kita tidak memenuhi aturan yang ada. Nah ya, terus membuat hidup tidak disiplin dan teratur. Yang kelima, menurunkan kehormatan diri dan tidak dipercaya oleh orang lain. Apabila kita selalu tidak disiplin, tidak memenuhi aturan yang ada, sudah itu tidak menepati janji, sehingga orang tidak percaya sama kita. Nah ya, oleh sebab itu jangan menghina perbuatan yang tidak baik. Itu termasuk akhlak yang tercela kalau kita tidak amanah, tidak jujur. Nah ya, nah di dalam disiplin ini kita harus semuanya harus mematuhi aturan yang ada dimanapun kita berada ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Ibu hari ini mengenai pembelajaran ini. Nah tugas kalian, tugas ini kerjakan level 1 di buku MBP. Ini nak bukunya nak ya. Buku ini halaman 2, 3, 4, 5, nomor 1 sampai nomor 15. Nah di halaman itulah kalian kerjakan bagian A. Disilang saja, misalnya sudah pernah kan Ibu kasih tahu, disilang jawabannya A, misalnya nomor 1A, silang saja nomor 1A, nomor 2 misalnya C, silang saja nomor C. Nah ya, tidak perlu disalin, melainkan